tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Halo Sobat Baku Hantam, Komisi 1 DPR RI menyetujui dengan mulus untuk membawa rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ke tingkat paripurna. Menurut Menteri Hukum Indonesia Supratman Andi yang mewakili pemerintah menyampaikan bahwa pihaknya berharap RUU TNI dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI. Draft final RUU TNI yang disepakati untuk dibawa ke paripurna disahkan menjadi undang-undang akan membuat daftar 14 lembaga atau kementerian yang bisa ditempati oleh prajurit aktif. Jumlah itu berkurang dari usul penambahan awal sebanyak 16 lembaga atau kementerian. Nah, total 14 lembaga, 9 diantaranya telah diatur dalam Undang-Undang TNI sebelum direvisi, sedangkan 5 sisanya merupakan usul tambahan, yakni Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, hingga Kejaksaan Republik Indonesia atau Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer. Revisi Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI yang telah disepakati di tingkat 1 sebelumnya akan dibawa ke paripurna, akan memberikan 2 kewenangan baru juga terhadap prajurit aktif TNI. Kewenangan-kewenangan yang dimaksud yakni menempati atau menjabat posisi di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta bisa membantu pemerintah mengatasi penyalahgunaan narkotika. TNI juga bisa membantu menanggulangi ancaman cyber. Nah, ini kalau judi-judi slot nih, ya mudah-mudahan lah pakar-pakar IT TNI bisa ngeblokir judi-judi slot ya bos. TNI juga kabarnya bisa membantu dan menyelamatkan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri. Menurut Menteri Hukum Supratman, TNI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, serta ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Perlunya adanya penguatan terhadap tugas dan fungsi TNI dirasa RUU ini perlu disahkan. Dan draft rancangan undang-undang TNI mengatur juga tentang beragam batas usia pensiun bagi prajurit TNI berdasarkan golongan kepangkatan. Setelah direvisi, maka Bintara dan Tamtama yang memiliki masa usia pensiun maksimal 55 tahun, kemudian perwira pertama hingga menengah sampai pangkat kolonel, batas usia maksimum pensiunnya adalah umur 58 tahun, khusus bagi para perwira tinggi diatur masa pensiunnya bervariasi. Perwira tinggi bintang 1 paling tinggi 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun, dan perwira tinggi bintang 3 paling tinggi 62 tahun. Kemudian untuk batas usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 paling tinggi yakni umur 63 tahun. Namun bisa diperpanjang maksimal 2 kali dalam setahun sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Presiden Pak Prabowo. Jadi bagaimana menurut kalian? Admin tidak mau banyak komentar karena ini negara demokrasi, tapi ya nanti kena apa-apa ya tanggung jawab di kita. Silakan admin bebaskan kepada netizen-netizen untuk berkomentar pro dan kontranya bagaimana ini. Apakah karena orang-orang sipil kita korupsinya udah kebangetan banget makanya militer sampai perlu turun tangan atau gimana? Silakan komentar kalian di bawah.